Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zaman sulit. Amin. Wa inni bulan ajaib. Amin. Kesana kesini cari-cari duit. Amin. Mau pinjam duit wah amat sulit. Amin. Kawan-kawan pada pelit. Amin. Kepala sakit pusing melilit. Amin. Tidur pun sulit. Amin. Pemasukan sedikit. Amin. Au kepala ini rasanya atit. Amin. Kali aja ada rizki dikit. Amin. Kirimin amin. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kalian sudah lihat kabar terbaru belum? Yang dimana kuasa hukumnya Pak D Jokowi itu tidak mau berhenti sampai sini guys. Berarti proses hukum akan tetap berlanjut. Aduh, modiar ora kowe. Makanya jangan serang orang sabar. Jangan serang orang diam. Marahnya orang sabar, marahnya orang diam lebih berbahaya dari para premanisme ya guys. Apakah betul? Nah, mari kita simak bersama-sama bosku. Pernyataan Anda bahwa dengan hasil dari Barreskrim hari ini, Pak Jokowi tetap ingin melanjutkan proses pidana kepada Roy Suryo CS? Yes, betul. Yes, betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya guys. Ini ngomong-ngomong, kita ini jahat apa enggak sih guys ya? Menginginkan Roy Panji dan kawan-kawan itu masuk ke dalam hotel Prodeo. Jadi tentu dalam rangka untuk menjaga integritas daripada Bapak, kemudian memberikan pembelajaran buat kita semua, termasuk memberikan integritas Bapak kepada khalayak ramai, publik seperti itu, atas dugaan yang disampaikan oleh beberapa pihak sebelumnya, maka Bapak. Jadi intinya ya biar ada efek jerak guys. Kemungkinan besar dari Sabang sampai Merauke pun ikut senang kalau Pak D Jokowi tidak mau memberhentikan kasus ini. Yang intinya pengen tetap lanjut sampai ke pidana. Soalnya apa guys? Ini kasihan. Sudah dibuatkan baju kok nggak masuk kan bahaya ya guys ya, eman-eman ya guys. Tenang Banci, tenang. Ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini larinya kira-kira ke situ. Bener ya guys ya, sampai ke akhir. Berarti benar apa yang saya katakan guys. Mereka hanya akan percaya ya guys ya kalau malaikat mungkar dan nakir ya guys ya yang menjawab ataupun yang mempertanyakannya. Soalnya kalau rewel langsung digada sih guys. Yang pasti bahwa apapun yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak beliau-beliau ini punya mau. Itu baru benar. Di luar itu salah. Tidak percaya keterangan dari UGM. Bung Roy lulusan UGM, tapi tidak percaya institusinya sendiri. Tidak percaya, padahal itu keterangan dari UGM. Tidak percaya KPU yang sudah melakukan proses pemilihan umum. Tidak percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh Barreskrim. Gawat ini. Negara ini tidak ada institusi yang berintegritas artinya. Artinya bisa diartikan juga ya guys ya bahwa statement ataupun pernyataan dari Ade Armando betul.
Roy Panji harus dipertanyakan kejiwaannya, ya guys. Nah itu yang kita ini kan, bahwa kami mendesak supaya ini segera diproses secara hukum. Tidak ada kriminalisasi di sini. Betul. Supaya kita segera mendapat kepastian hukum. Setelah itu, Bung Roy CS mau berproses lebih lanjut, mau bawa ini ke ranah mana, silahkan. Ya. Tapi setidaknya kita percaya pada institusi yang ada di negeri ini. Betul itu guys. Karena apa? Ya kita tinggal di Indonesia guys. Masa iya tidak percaya kepada lembaga hukum yang ada di negara kita sendiri? Kan kadrun ya guys ya. Mending lu ngabe kowe ya guys ya. Kalau menurut saya ya guys ya, Roy Panji ini harusnya dikarungi buang bemeng laut ya guys. Kalau enggak ya itu masukkan lebuang buaya, kenalah ya rupes buat yakin ngomong kok. Soalnya apa? Ngomong sama orang ini itu yakin anak tok guys, muter-muter wis pokoknya lah kayak gangsing lah, yakin. Barreskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Artinya semua tuduhan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu ya sudah terbantahkan secara hukum ya. Tapi ya seperti yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, ini nggak akan berhenti karena kan mereka semua itu sebenarnya tahu ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Mereka semua tahu ya. Kan sasaran antara Pak Jokowi itu kan nanti mereka akan ya pihak-pihak ini ya, orang-orang yang menuding ini pasti akan bilang bahwa aparat kepolisian sudah ya diatur oleh pemerintah. Ya nanti di pengadilan mereka akan bilang pengadilan sudah diatur oleh pemerintah. Jadi tujuannya itu bukan mencari kebenaran ya, tapi memang tujuannya ingin membuat gaduh saja ya, sehingga itu yang saya sampaikan bahwa jangan sampai Pak Jokowi menghentikan proses hukum terhadap orang-orang yang menuduh ya bahwa ijazahnya palsu. Betul sekali ya guys ya, dan alhamdulillah ya guys ya, Pak D Jokowi menjawab semua itu guys. Alhasil Pak D Jokowi tidak mau berhenti sampai sini dan lanjut sampai pidana. Saya yakin janji guys ya, saya janji kalau misal saat mereka masuk hotel Prodeo, saya sudah pastikan sembelih ayam-ayam saya ya guys ya, untuk dibagikan ke tetangga guys itu ya. Jadi saya bahagia, tetangga pun ikut bahagia kayak gitu guys. Apalagi sekarang ketika Barreskrim sudah menyatakan ini asli, nah ini tinggal beberapa langkah lagi para pemfitnah ya ini bisa diproses hukum, dan ya tentu kita akan melihat mereka di Hotel Prodeo. Jadi kita tunggu proses selanjutnya. Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi itu asli. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Gua kira ini permasalahan buntut ijazah asli atau palsu udah selesai, ternyata masih berlanjut. Setelah 10 tahun Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden ke-7 di Indonesia ya, 10 tahun, 2 periode, bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang mudah ya, dipertaruhkan dengan 1 lembar ijazah. Selama ini lu pada kemana aja? PDIP sempat menyebut kalau misalkan yang ijazahnya asli itu tinggal tungguan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Pak Joko Widodo itu seharusnya sudah bisa pensiun dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, menghabiskan waktu bersama istri, bersama cucu, ya. Tapi ini nih, orang-orang ini nih
Nih, ribet banget perkara selembar ijazah. Pak Joko Widodo itu ya, udah dari zaman jadi wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, kagak ada yang masalahin ijazah. Lah, gue mau tanya, emang kalau mau jadi wali kota atau mau jadi gubernur itu kagak pakai ijazah? Apa bagaimana? Partainya gimana? Kenapa nggak ada yang mempertanyakan ke partainya gitu loh? Kenapa semuanya mengarah ke Pak Jokowi gitu loh? Apa ini partainya juga mau ngomong, saya ditipu oleh Bapak Jokowi? Masa mau ngomong gitu setelah bertahun-tahun menaungi gitu loh? Dan 10 tahunnya Pak Jokowi itu bener-bener gak ada yang dianggap emang sama rakyat, hah? Gimana sih? Gue mau nanya deh, hasil kerja Pak Joko Widodo tuh udah banyak banget nih ya, gue tayangin deh di sini. Lu liatin satu-satu, mulai dari infrastruktur dan yang lain-lainnya. Udah kayak gini masih lu pertanyakan ijazahnya. Ijazah S1 tahun 1900 berapa itu masih lu pertanyakan. Lah gantian deh gue nanya, lu pada udah jadi S1, yang udah punya sarjana nih ya, udah jadi apa? Ini ya, Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nanya nih ya, ada satu orang yang percaya di dunia ini, siapa yang percaya gitu ijazah Pak Jokowi asli? Saya! Gak apa-apa, saya juga jadi orang satu-satunya gak apa-apa. Mau dikata ijazah Bapak palsu juga Bapak ininya jalan Pak, cerdas Pak, pinter, hasilnya ada. Mau dikata ngutang negara, ngutang uang negara, nambah-nambahin beban utang negara, utangnya dipakai dan hasilnya ada Pak. Soalnya ya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya nambah-nambahin utang negara, hasilnya juga nihil Pak. Di luar sana juga mungkin sarjananya, ijazahnya lebih oke daripada Pak Jokowi. Tapi ya nggak tahu, ijazahnya nembak juga bisa. Yang paling jelas mah ya, mau ijazahnya palsu, ijazahnya asli, kinerjanya ada, nyata. Nah sekarang, Bareskrim Polri, tim forensik juga sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Joko Widodo itu asli. Tetap aja kan, lu pada rakyat juga pada ngeraung-ngeraung kan, lu pada nggak percaya juga kan. Susah, kalau udah benci mah benci aja. Pula kalau ijazahnya dari dulu palsu gitu, kenapa nggak dari dulu dipermasalahin permasalahan ijazah? Masa iya lo mau jadi pejabat ijazah bukan hal yang penting? Penting lah, pendidikan penting kan? Gak semua orang kalau bisa jadi pejabat negara tanpa sarjana. 10 tahun jadi presiden, sebelumnya jadi gubernur, sebelumnya lagi jadi wali kota. Menurut Ngana gak butuh ijazah. Pintar ijazah universitas udah jelas asli, ini dipertanyaan lagi ijazah SMA-nya asli gak, SMP-nya gak, TK-nya gak, SD-nya gak, semuanya aja. 10 tahun Pak Jokowi menjabat ya, dikata-katain, difitnah-fitnah, dibilang boneka lah, inilah itulah. Sekarang giliran orang sabar melawan, kalian gak suka. Ini siapa sih yang ujuk-ujuk bilang ijazah Pak Jokowi palsu tuh siapa sih? Coba buktiin. Lu tahu dari mana itu ijazah palsu? Lu yang harus ngebuktiin. Itu omongan keluar dari mulut lu. Lu yang ngebuktiin, bukan Pak Jokowi yang harus menunjukkan ijazahnya ke kita. Lu yang ngebuktiin, lu yang buka suara, lu yang buktiin. Begitu hukum. Ada tuh ya dalam hukum nih, gue bacain, gue gak hafal namanya, susah banget. Actori incumbit probatio actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Gak apa-apa Pak Jokowi, maju terus pantang mundur. Pak Jokowi akan selalu punya tempat di hati kami, di hati kita-kita yang memang percaya sama Bapak, yang memang mengapresiasi kinerja Bapak selama ini. Mau Bapak jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden 2 periode, Bapak akan selalu punya posisi tersendiri di hati kita para rakyat Pak. Maju terus. Betul sekali ya guys ya, kalau udah benci ya benci terus guys. Ya itu kembali lagi berarti benar kita, bukan kita, Pak D Jokowi menunjukkan langsung ini loh ijazahnya. Mereka tidak akan percaya karena yang ada dalam pikiran mereka yaitu satu guys, tidak suka kepada Pak D Jokowi dan keluarganya. Jadi mau bagaimanapun ya tidak bakalan selesai, kecuali yang dilakukan oleh Pak D Jokowi saat ini itu langsung berlanjut seperti yang sudah dibahas di video di awal kita ya guys ya, bahwa Pak D Jokowi tidak mau berhenti ataupun tidak mau stop, dan Pak D Jokowi ingin lanjut ke ranah hukum. Tujuannya apa? Yaitu untuk ada efek jera biar tidak berkelanjutan. Kalau misal bagi kaum-kaum kadrun ataupun masyarakat yang masih tidak percaya, silahkan saja kalian ngadu ke Bareskrim ataupun ke Polda Metro Jaya. Tapi ingat, tolong ngadunya jangan cuma pakai selembaran kertas, ngamuk di situ. Buktikan kalau ente benar-benar mempertanyakan ijazahnya Pak D Jokowi. Karena apa? Kan sudah diklarifikasi, sudah dikonversi pers oleh Bareskrim Polri. Tapi kalau masih saja mempertanyakan, ya sudah seperti itu. Jangan cuman koar-koar di komentar. Akeh nang wangon. Apalagi kalian berkomentar pakai akun bodong. Walah kadrun itu ya. Coba kalau kalian memang benar, iya jangan cuman itu guys ya, omon-omon doang kayak gitu. Apalagi yang kayak media sosial, yang YouTuber yang ada tuh. YouTuber yang tidak suka Pak D Jokowi itu banyak guys ya. Jadi kehadiran YouTuber Nusantara itu sangat penting untuk mengimbangi ya guys ya, antara pembenci pemerintah dan pecinta pemerintah. Jadi
dengan adanya YouTuber Nusantara, jadi tidak terlalu simpang siur kayak gitu guys ya. Walaupun masih banyak yang oposisi ataupun yang membenci pemerintah ataupun membenci Pak D. Jokowi. Lah kenapa YouTuber Nusantara bersikukuh mencintai, menjaga nama baik Pak D. Jokowi? Karena kami tahu cara berterima kasih. Tinggal kalian pikir diri pakai otak akal sehat. Ada tidak presiden yang pernah membangun melebihi Pak D. Jokowi? Kalau ada silakan tulis di kolom komentar. Jangan cuman omong-omong. Kalian hanya membicarakan masalah minusnya ataupun kelemahannya. Woi, kalian bukan, kita ya, bukan kalian ya. Kita bukan malaikat yang ditugaskan untuk lurus terus, dan kita juga bukan setan yang kerjaannya bengkok terus, belok terus. Kita itu manusia, tempatnya salah. Jadi nggak usah keluar-keluar, dan tinggal untuk Roy Panci dan kawan-kawan tinggal menunggu saja di rumah, karena ini sudah jelas ya guys ya. Tim kuasa hukum sudah membuka bahwa Pak D. Jokowi tidak mau damai ataupun tidak mau berhenti. Alhamdulillah, terima kasih Pak D. Jokowi. Karena saya jujur guys, nangis guys pas posisi Pak D. Jokowi ke Bareskrim. Kenapa saya nangis? Karena mantan presiden guys bisa dikayak gitukan. Yakin kalau ada saya di situ, wah embuh ya guys ya, maksudnya ke Roy Panci nih, ngenek kepol ya guys ya itu ya. Mereka apa kinerja, kerjanya apa buat Indonesia guys? Tidak ada guys ya. Kerjanya cuma nyinyir. Yang ada di belakang mereka itu adalah HTI guys itu. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencitraan, tapi ini perjuangan. Kami lawan kabar penuh kebencian. Kami buat video jadi perlawanan untuk generasi indah di masa depan. YouTuber Nusantara lawan hoax dan fitnah. Bersama Jokowi lanjutkan Prabowo Gibran. Tanpa bayaran, tak punya partai. Kami jaga bangsa dengan hati nurani. Kami berbeda suku dan bahasa, tapi satu tanah air, satu cinta kita. YouTuber Nusantara berdiri di sini. NKRI harga mati. Bukan soal viewer atau subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Tak perlu sorotan atau gelar, yang kami punya hati yang sadar. Saat hoax membelah saudara, kami pilih untuk bersuara. Takkan kami biarkan negeri tercinta hancur karena tipu daya. YouTuber Nusantara lawan hoax dan fitnah. Bersama Jokowi lanjutkan Prabowo Gibran. Tanpa bayaran, tanpa terikat partai. Kami jaga bangsa dengan suara fakta nyata. Kami berbeda suku dan bahasa, tapi satu tanah air, satu cinta kita. YouTuber Nusantara selalu bersama, siap jaga kesatuan Indonesia. Ini tanah lahir, tanah tumpah darah. Bukan untuk dibeli, bukan alat pemecah. Kami berdiri sebagai rakyat biasa. Blacker Majenang, pencipta lagunya. Kami tak punya partai, tapi kami punya kebenaran. Kami tak dibayar, tapi kami rela berjuang demi Indonesia.
partai, tapi kami punya kebenaran. Kami tak dibayar, tapi kami rela berjuang demi Indonesia tercinta. NKRI harga mati.